Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, Arief Rosyid Hasan, mengaku terinspirasi dengan sosok Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia. Namun Arief menyayangkan banyaknya kasus pembulian yang mengarah kepada Bahlil. Padahal sebelumnya, Bahlil sudah memaafkan pembuat dan penyebar meme yang berisi hinaan yang ditujukan kepadanya. Bahkan Bahlil mengatakan kritik dari publik terkait kebijakan yang ia buat adalah hal yang biasa. Arief mengungkapkan Bahlil sosok yang menginspirasi. Bahlil akan berpihak pada anak muda yang punya integritas. Arief mengatakan Bahlil akan membuat kebijakan yang berpihak pada orang-orang yang punya integritas dan kapasitas intelektual. Selain itu, dalam kepemimpinannya di Partai Golkar, Arief meyakini Partai Golkar akan berada di hati generasi muda di bawah kepemimpinan Bahlil. Karena Golkar dipimpin oleh generasi baru yang paham kemana organisasi itu akan dibawa. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program UPI Show bersama saya Upi Asmaradana dalam episode yang cukup dalam tanda kutip agak menarik sore ini. Kita telah kedatangan tamu, sahabat saya sebenarnya, yang akan bicara tentang sosok Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Selamat datang, Pak Dr. Arief. Assalamualaikum, Kakak Upi. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Yang kita culik dulu beliau ini ke studio setelah serangkaian kesibukannya. Tadi di video pengantar itu ada sebuah cerita. Sepertinya dari sekian ketua umum partai politik di Indonesia, ini sepertinya ketua umum Anda ini yang paling sering dibully di Indonesia saat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, pertama saya mau disclaimer dulu Kak Upi, bahwa ini kali pertama saya keluar ya di mana? Di podcast ya. Banyak sekali undangan podcast. Ya, berarti gitu. Tapi saya menghargai karena ini Kak Upi langsung yang ngundang. Khusus buat bicara tentang Bang Bahlil ya. Saya panggil aja beliau Bang Bahlil. Yang kedua tentu terima kasih Kak Upi diminta untuk diskusi. Nah tadi pertanyaannya kenapa Bang Bahlil ini paling sering dibully ya? Setahu saya beliau ini saya kira setiap pemimpin itu konsekuensinya dua Kak Upi. Ya. Pertama dia harus meletakkan legacy ya, atau warisan kebijakan yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua, dari setiap keputusan atau kebijakan itu tentu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya. Apalagi urusan beliau sekarang di Kementerian ESDM ini kan mulai dari orang lahir sampai mati itu kalau nggak nyala lampunya pasti orang marah ya kan. Begitupun urusan-urusan yang lain ke dapur dia nyari gasnya, kemudian dan lain-lain saya kira. Jadi ya memang setelah beliau jadi Menteri SDM ini dan beliau juga sadar gitu keputusan ketika dia diamanahi sebagai Menteri SDM oleh Pak Prabowo sekarang ini itu dia sudah menyerahkan atau sudah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Jadi bagi dia katanya ya yang pertama tadi saya harus membuat kebijakan yang bisa menjadi legacy, bisa jadi warisan dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang kedua ya apapun konsekuensi dari keputusan itu ya harus diterima dengan lapang dada. Jadi saya kira itu. Itu konsekuensi dari jabatannya selaku menteri dan sebagai ketua umum Partai Golkar. Partai yang sebenarnya cukup besar di Indonesia. Sangat besar, nomor 2 ya. Sangat besar. Selaku wakil ketua umum AMPI yang juga sering dekat sama ketum ya,
panggilannya Bang Bahlil ya, Ketum Bang Bahlil itu. Apa respon dari seorang Bang Bahlil itu ketika dia kan pasti banyak tahu juga kan, dia sering dibully, entahkah caranya dia bicara, bahkan yang bully juga itu bukan hanya politisi, itu dari semua pihak sepertinya. Apa respon seorang Bang Bahlil ketika bersama Pak Ketum itu? Apa pernah bertanya, gimana responnya itu kira-kira Bang Bahlil itu? Saya bisa dibilang seminggu bisa 3 kali, ya, bisa 2 kali, bisa 4 kali itu sering bareng beliau, sering yang main lah ya, ngobrol-ngobrol, dan memang ya banyak kita kalau beliau sih kita tunjukin video-video yang beredar itu kan ketawa aja. Oh, sering dilihat juga ya? Sering, jadi dia kadang-kadang kirim ke saya kan, Rif coba buka ini. Jadi yang menarik ini kan beliau ini nggak pegang langsung medsosnya, gitu. Jadi misalnya nggak punya TikTok ya, jadi kirim tuh TikTok. Jadi Bang Bahlil ini, Bang Bahlil itu tidak punya akun TikTok sendiri, nggak punya akun IG sendiri, pokoknya medsos sendiri nggak? Ya punya lah ya. Punya, tapi bukan dia yang pegang lah. Pejabat publik ya, kan dia pengen tunjukkan kerja-kerjanya kan. Tapi kan di banyak kesempatan dia selalu bilang kan bahwa saya nggak pernah mantengin tuh medsos ya. Jadi paling bareng kita aja, kita yang tunjukin, Bang ada kebijakan ini yang dikritik, ada sesuatu yang lucu-lucuan ya kan. Gitu. Bahkan yang menarik itu kan setelah anak-anak muda marah gitu karena dia dibuatin meme macam-macam, difitnah segala macam kan, di ujungnya kan beliau memaafkan kan. Jadi ya saya kira itulah seorang Bahlil Lahadalia, dia paham betul konsekuensi dia sebagai pejabat dan dia harus mempertaruhkan segalanya buat kepentingan bangsa dan negara ya. Sehingga ketika dia misalnya tadi ya dibully, dikritik ya beliau jadikan itu sebagai ya yang baik, saya kira sebagai vitamin, sebagai obat ya. Yang mungkin fitnah atau yang apa ya diketawain aja. Jadi dia oke-oke aja ya. Nah, ada satu yang terakhir ini kan dia juga kritik juga tuh ketua umum pendahulunya. Ya sempat viral itu, bahkan masuk di ya saya dikirimi juga oleh banyak orang. Itu gimana itu sampai ketum baru mengkritisi ketum lama, katanya ini akan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Itu maksudnya apa sampai ngomong begitu? Dia ngomong kan setiap pemimpin dulu senior-senior katanya kalau pidato itu selalu bilang setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Ya kan? Tapi begitu adik-adiknya jadi pemimpin atau jadi ketua umum, kok masih merasa masa dia gitu. Jadi kalau yang saya tangkap kemarin juga saya sempat bicara di media soal ini ya, di wawancara. Ya saya sampaikan ya, sebagai ketua umum ya, sebagai mandataris dalam dan terpilih ya secara konstitusional, memang saya pernah juga ya Kak Upi dalam posisi itu kan waktu itu PBHMI kan. Jadi bagi kita yang terpilih sebagai ketua umum itu ya kewenangan ya, kemudian keputusan dan apapun terkait organisasi itu kan menjadi tanggung jawab kita. Makanya ketika ada orang ya atau ada sekelompok ya elit yang merasa tidak selesai atau belum habis atau belum pensiun ya dulu sebagai pemimpin, maka memang itu menurut saya juga berlebihan ya. Karena kan pemimpin itu merasa itu apa yang ketika dia ini kan soal tanggung jawab Kak Upi. Kalau dia sudah dikasih tanggung jawab, kemudian dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik atau bukan dari hasil keputusannya kan gini. Kalau dia pemimpin, dia bertanggung jawab, dia ambil keputusan itu, maka konsekuensinya ada sama dia. Berbeda kalau dia ini didikte, diatur-atur, diperintah oleh orang yang sudah tidak lagi menjabat misalnya. Kan nanti ada apa-apa,
Ya, siapa kembali. yang bertanggung jawab? Iya, iya. Emang dia mau bertanggung jawab kan enggak? Iya. Saya kira mungkin itu kali. Iya. Sederhananya gitu. Dia nggak mau lagi tuh diatur-atur, diperintah-perintah gitu. Karena tadi dia yang paling memahami kondisi organisasi, dia paling tahu mau kemana ini kapal berlayar. Jadi ya artinya kan di depan publik itu ketum Anda itu melawan, sepertinya melawan semua deh sepertinya. Melawan semua arah gitu. Nah, saya kembali lagi kan, apa sebenarnya yang ada di benak seorang Bang Bahlil itu? Kan dia tahu bahwa yang dihadapi ini adalah gelombang besar. Kan? Dan saya sering melihat juga Bang Bahlil bicara bahwa dia orang, apakah karena beliau itu bukan dari, ya lahir dari elit misalnya, dia dari orang timur, dari bawah, merintis karir dari bawah, sehingga kemudian dianggap, oh ini anak ini agak dalam tanda kutip ya, nggak bisa diatur-atur, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemarin di pidatonya kan, saya tulis sebenarnya baru 2 seri, yang keluar ada 3 seri. Oh. Pertama beliau bicara tentang survival mode ya, survival mode. Yang kedua beliau bicara tentang deep state, dan yang ketiga dia bicara to be or not to be. Yang pertama dia bicara tentang survival mode. Jadi Bang Bahlil ini ya, mungkin pernah kita juga lihat ya videonya yang viral, reuni sama supir angkot dan apa namanya, kenek mobil kan, sampai dia masih hafal satu-satu temannya, jabatannya apa, dan bagaimana prosesnya kan. Nah, itu kan satu keping cerita yang sebenarnya menjelaskan Bahlil bahwa dia itu memang bukan siapa-siapa. Dia lahir, mungkin saya ini beruntung, Kaupi juga mungkin beruntung ya, kita lahir di Sulawesi Selatan. Kalau dia ini lahirnya itu di Banda ya, kemudian kena gunung meletus, keluarganya akhirnya waktu itu memutuskan, ini kalau nggak salah gitu ceritanya ya, pindah ke Fakfak ya. Ibunya tukang cuci ya, bapaknya buruh bangunan kalau nggak salah. Dan untuk bertahan hidup dia ini kerja ya, jualan kue, dia tadi jadi supir angkot ya, jadi kenek dulu kan, jadi supir. Kemudian dia pindah ke Papua kuliah, dia jadi aktivis, dia jadi presiden mahasiswa, kemudian dia berproses di HMI. Setelah itu dia jadi ketua HIPMI di Papua dan bendahara umum Golkar di sana. Gitu. Sampai setelah itu pindah ke Jakarta jadi bendung PB HMI, lalu jadi ketua umum HIPMI. Saya waktu itu ikut prosesnya jadi ketum HIPMI kan 2014 ya kalau nggak salah. Nah itu membuktikan bahwa dia ini bukan siapa-siapa, dan sampai di titik ini itu survive Kak. Dia ini berjuang tidak dengan belas kasihan siapapun. Ya pertolongan Allah tentu, doa ibunya sangat membantu gitu. Tapi nah karena itu saya kira beliau ini memahami kerasnya perjuangan, dan juga sadar bahwa apapun yang dia putuskan itu dia yang harus bertanggung jawab. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu beliau kan bicara tentang survival mode. Yang kedua itu bicara deep state. Deep state ini ya sebenarnya ceritanya dari Turki nih. Jadi ada orang yang sudah tidak berkuasa, tapi dia masih mencoba mengatur-ngatur. Nah itu dia mengibaratkan itu di Golkar ini. Ketika dia ada di Golkar, oh ternyata masih banyak yang mau cawe-cawe kan. Nah terakhir dia bilang to be or not to be. Jadi ini bagi dia hidup mati KUP. Dan pilihan dia dari dulu ini selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan yang keras dan sulit kan. Gitu. Jadi bagi dia apa yang dia dapatkan hari ini itu karena keringat ya, mungkin darah juga dia berjuang, sehingga ya di banyak kesempatan dia bilang, Rif, abang ini nggak pernah punya mimpi jadi sampai di titik ini. Sekarang mendampingi Pak Presiden. Jadi kalau sudah urusan bangsa dan negara, urusan rakyat, ini kan sama Pak Prabowo kan. Itu segalanya dia pertaruhkan. Jadi jangankan sesuatu yang bagi dia itu
tadi ya konsekuensinya tidak disukai, tapi kalau buat kepentingan bangsa, negara dan rakyat, ya kan. Dan banyak cerita Kopi, misalnya ya, saya banyak misalnya pada saat ketemu sama orang yang sebelumnya nggak suka ya, saya beberapa lah ya ada di tengah-tengah itu kan, orang ini nggak suka, caci maki segala macam, tapi setelah ketemu Bang Bahlil dijelaskan bagaimana kebijakan segala macam itu, setelah itu minta foto-foto, selfie, dan setelah itu dia mengagumi bagaimana keteguhan Bahlil dalam bersikap ini. Jadi mungkin itu juga ya yang kemudian banyak pihak yang merasa orang dari kampung, misalnya dari timur lah, yang datang ke Jakarta kemudian menjadi ketua umum partai itu kan bukan hal yang sederhana, itu luar biasa. Bahkan menjadi ketua umum partai yang secara tradisional itu cukup kuat akarnya di Republik ini. Dan saya lihat memang saya lihat ya Bang Bahlil itu, ketum Anda itu makin dibully itu dia makin santai aja, saya lihat ya. Itu yang kemudian mendorong kita penasaran. Bukan merasa bahwa ini orang ini perlu dalam tanda kutip perlu dibantu, karena ini orang selalu dalam tanda kutip dilecehkan, misalnya dianggap tidak bisa apa-apa, dan kemudian belakangan ini menuju 2029 juga dia dikait-kaitkan sebagai misalnya salah satu tokoh 2009 dari timur, kan representasi timur. Itu kan juga jadi perdebatan di kalangan-kalangan elit di Indonesia Timur. Nah, Bang Bahlil tahu nggak dia bahwa dia itu sekarang posisinya dalam banyak hal itu akan didorong sebagai salah satu tokoh dari timur Indonesia. Pernah dengar nggak ceritanya? Atau belum? Atau memang Bang Bahlil juga nggak kepikiran soal itu? Iya, itu yang selalu dia sampaikan ya, Rif. Abang ini sampai di titik ini nggak pernah punya mimpi. Ya. Tapi kau kan tahu kan, dulu saya ini cuma mau jadi pengusaha besar konglomerat. Setelah dia jadi ketua HIPMI. Tapi kan ketika waktu itu diminta oleh negara buat membantu sebagai kepala BKPM, ya pantang itu seorang aktivis dikasih tanggung jawab, beliau tolak. Gitu. Jadi saya tahu ya, sampai sempat nggak mau datang pelantikan. Gitu. Karena dia merasa BKPM itu terlalu jauh lah dari kapasitasnya kan, dia harus bahasa Inggris lah, apalah kan. Tapi ternyata kan problem investasi kita waktu itu bukan di bahasa Inggris. Tapi bagaimana mengeksekusi semua potensi-potensi investasi yang ada, gitu. Jadi banyak investasi kita yang terhambat bukan karena bahasa Inggris, Kak, tapi karena di bawah itu yang misalnya stakeholder atau masyarakat, ya kan, yang menolak itu, ya, tidak terkomunikasikan dengan baik. Bang Bahlil kan banyak kesempatan itu sampai tidur di lokasi investasi itu buat menyelesaikan problem-problem sosial, misalnya ya, komplain-komplain masyarakat, gitu. Jadi dia ini orang yang menurut saya tadi ya, ketika dia sudah mengambil tanggung jawab itu, dia akan melakukan segalanya ya. Karena bagi dia, saya melakukan ini ya bukan buat saya. Ini adalah panggilan negara buat saya berbakti, buat saya berkontribusi buat bangsa dan negara. Jadi saya kira itu yang buat dia itu. Nah, tadi ditanya apakah dia adalah representasi ya, tokoh muda dari Indonesia Timur? Ya saya kira mau tidak mau, suka tidak suka. Bahlil ini orang lahir tadi di Banda, ya kan? Keluarganya juga orang Wakatobi, besar di Papua. Jadi saya kira tidak ada muka juga kan, ya kalau kita lihat ya kan ini orang timur kan. Pak Prabowo sudah ngomong kemarin waktu acara Golkar ya. Kulit hitam, gigi putih. Dan saya lihat, saya lihat ketum Anda itu enjoy banget ya. Jadi ada istilahnya teman-teman itu, apapun yang dilakukan Bahlil itu selalu salah di depan publik kan, kira-kira gitu. Dan dia selalu menganggap ini orang sepertinya tahan bantingnya luar biasa, dan kemudian itu bisa dia elaborasi untuk kemudian dia selalu berbicara di depan publik. Termasuk cara bicaranya kan banyak juga yang selalu membuli cara itu. Pak Bahlil itu cara bicaranya nggak becus itu.
Jadi dia itu bisa membawa bahasa jalanan ke bahasa kebijakan. Mungkin gara-gara itu kali ya. Itu. Itu Dan bahasa-bahasa yang yang belum terlalu umum di kalangan elit. Ya. Datanglah seorang anak jalanan yang menyederhanakan itu. Bisa jadi itu. Jadi mungkin ada gap Dan komunikasi politik. Menurut saya KUP ya. Ya. Misalnya ya postingan terhadap saya tentang Bang Bahlil ini kan. Ya. Itu mungkin yang komen itu negatif itu banyak ya. Tapi kalau kita lihat ya kolom likes-nya itu jauh lebih banyak. Iya. Gitu. Dan bagi sebagian besar aktivis ya dan orang-orang yang berproses ya seperti beliau, ya kita menganggap Bahlil ini adalah salah satu inspirasi orang muda yang bukan siapa-siapa yang sampai di titik ini. Iya. Gitu. Betul. Itu yang kemudian juga mendorong saya memanggil Pak Arief ke sini. Karena di program saya itu nggak pernah ada orang bicara partai deh sepertinya. Ya ini barusan setelah 7 tahun Upiso mengudara, ini baru kita mengundang berbicara soal partai politik. Partai politik itu yang kita bahasnya sosok seorang Bahlilnya, yang itu yang sebenarnya menurut tim Upiso itu agak unik ya, karena dia bisa tampil sejauh ini. Nah, Pak Bahlil itu kan belum punya jubir. Dia belum punya jubir pribadi ya? Jubir di enggak, SDM. Ya, artinya jubir seorang Bahlil itu sepertinya Bang Bahlil perlu jubir itu. Kira-kira. Nanti kita sampaikan usulannya. Nanti kita sampaikan. Saya juga baru masuk nanti kalau ada waktu kita ketemu sama beliau untuk ngobrol soal banyak hal yang ingin kita tanyakan ke Bang Bahlil. Nah, apa saran seorang Dr. Arief selaku orang AMPI dan tokoh muda Golkar ya terhadap ketumnya dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini? Apakah bully-bulian ini, sepertinya bully-bulian ini akan terus berlanjut dan tensinya itu sepertinya tidak turun, malah naik. Dan saya tadi berseloroh di tim itu, nggak apa-apa, makin sering orang diperlakukan tidak baik, tidak fair, itu justru modal sosial. Karena banyak tokoh-tokoh Indonesia kan lahir dari bully-bully gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Ada saran nggak seorang Dr. Arief ke Bang Ketumnya? Ya, saya sih sering kali ya bertukar pikiran dan saya kira di banyak kesempatan saya bilang, Bang, saya mencermati keinginan kuat Abang itu buat memperbaiki ya, menjadi bagian dari perbaikan bangsa itu sudah on the track ya. Jadi ya tadi betul yang Kak Upi sampaikan bahwa ya itu kan konsekuensi dari berjuang ya. Ada yang senang, ada yang nggak suka. Ya. Tapi yang saya tahu ya, beliau itu soal kesetiaan, ya, kesetia kawanan. Ya makanya kan Pak Prabowo juga menyampaikan kan, Bahlil ini cerdas, setia, ya, dan pujian-pujiannya itu ya saya kira soal kesetiaan itu yang utama bagi seorang Bahlil Lahadalia kan, karena kan sepanjang sejarah Golkar ini memang lahir pertama satu-satunya karena pendiri bangsa ya, dilahirkan atau dibuat oleh Bung Karno ya, pikiran-pikirannya dari Supomo dan Ki Hajar Dewantara. Jadi bagi seorang Bahlil ini, dia adalah orang yang meniti jalan sejarah ya, dan dia dianugerahi sekarang sebagai ketum Golkar ya. Ketum Golkar ini memang DNA-nya itu bersama kepentingan rakyat dengan pemerintah. Jadi DNA-nya Golkar di situ. Jadi beliau itu ya tadi ya, resiko dibully itu sudah ngerti. Tapi yang paling penting bagi dia itu adalah kepentingan rakyat banyak. Gitu. Jadi misalnya ya kebijakan-kebijakannya yang sekarang ya bicara tentang B10 dan lain-lain ya, tentang stop impor misalnya ya, atau
dia membatasi lah kuota impor ya dan seterusnya. Itu kan memang mengganggu sebagian kecil orang yang selama ini menikmati itu. Iya. Gitu. Tapi bagi orang banyak ini akan dirasakan dampaknya ya. Mungkin tidak 1-2 tahun KUP ya. Misalnya juga bagaimana beliau itu menargetkan ke depan ini itu tepat sasaran ya. Soal subsidi itu kan subsidi gas dan lain-lain ini kan besar sekali KUP. Betul. Gitu. Dan banyak ya kalau kita lihat yang dulu juga viral itu gas melon itu kan. Yes. Itu kan banyak orang yang sebenarnya tidak pantas dapat subsidi itu dapat subsidi juga. Nah, ini kan kebijakan yang mungkin di satu sisi membuat sekelompok orang tidak senang ya, tapi ini akan dirasakan oleh banyak orang di masa-masa yang akan datang. Jadi ya sekali lagi itulah yang disadari oleh seorang Bahlil Lahadalia dalam membuat keputusan dan kebijakan itu. Tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi yang pasti dia selalu berpihak pada kepentingan masyarakat itu. Ya, jadi Bang Bahlil, ini Anda sepertinya punya sejawat yang akan membela Anda dengan segenap tumpah darahnya gitu. Dan saya pikir pesan dari apa yang terjadi belakangan ini terhadap Bang Bahlil itu juga jadi semacam proses pembelajaran dari masyarakat Indonesia, khususnya bagaimana kemudian para tokoh-tokoh bangsa ini itu bisa menghargai siapapun sebenarnya yang memegang tampuk pemerintahan dan yang kebetulan sekarang menjadi ketua umum partai besar lah di Indonesia. Pak Arief, mungkin di sesi terakhir ini saya ingin bertanya, apa ciri khas seorang Bahlil yang jarang terungkap di media? Nah, ini kan kita cari ini, kira-kira apa yang seorang Bahlil yang unik itu apa ya? Selain kalau yang bully-bully itu jangan, itu kita sudah tahu lah, macam-macam lah foto-foto, video-video yang sudah kita tim UPISO itu dapatkan. Tapi mungkin dari Pak Arief bisa melihat sebenarnya ini orang punya sesuatu yang berbeda dan punya sisi baik yang perlu publik tahu, bahwa Buliamu itu sebenarnya tidak seperti yang Anda bayangkan, yang netizen itu yang selalu rujak Pak Bahlil itu. Pak Bahlil itu apa hal yang unik dari seorang Bahlil selain semangatnya ya tadi, perjalanan hidupnya yang dari nol sehingga sekarang? Yang pertama, saya kira beliau itu sangat mencintai orang tuanya ya, yang sekarang masih hidup itu ibunya. Oh, oke. Jadi apapun yang diminta ibunya, ya, itu pantang bagi seorang Bahlil. Ibunya di mana? Menolak. Ada di Jakarta di tadi? Fakfak. Oh, di Fakfak. Gitu. Oke. Jadi Bahlil itu sangat hormat dan nurut sama ibunya. Yang kedua yang tidak banyak orang tahu. Iya, betul. Bahlil Lahadalia itu sangat ingat semua orang yang pernah baik sama dia. Oke. Jadi misalnya nih akhir tahun ini ya, saya mohon maaf sekali nih Bang ya, Abang selalu larang saya ngomong ini. Tapi saya akan selalu bilang kebaikan itu harus juga banyak diceritakan. Iya, benar. Jadi bukan untuk membesarkan hati, tapi ini buat inspirasi. Ya. Ya. Jadi Bahlil itu kalau musim-musim pembagian THR, itu semua temannya yang pernah berjasa sama dia dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai hari ini, itu dicatat semua dengan baik dan pasti akan terkirim dengan tepat. Gitu kan. Itu tidak banyak saya kira, dan sampai hari ini temannya datang dari Papua segala macam, sesibuk apapun dia pasti terima. Oke. Berarti dia menghargai persahabatan ya? Menghargai persahabatan dan tidak lupa sama orang. Oh, oke. Gitu. Yang ketiga, menurut saya yang tidak banyak ditahu oleh seorang Bahlil Lahadalia itu tadi tuh, beliau itu untuk kebaikan-kebaikan itu beliau selalu itu nggak mau ketahuan. Jadi misalnya bulan Ramadan dia keluar sendiri berbagi,
Dia sekarang sedang bangun pesantren misalnya, itu kan nggak banyak yang tahu Kak. Dia bantu beberapa pesantren ya kan. Jadi dan kalau kita lihat ya Kak, beliau ini setelah jadi ketum Golkar itu keliling tuh ke Muhammadiyah, ke NU ya. Waktu saya ke Jogja misalnya bantu bangun gedung Muhammadiyah ya kan. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak banyak sensitivitas itu dimiliki oleh seorang pejabat yang ya kalau dia tidak lahir dan dekat sama kelompok-kelompok ini, itu kan susah itu pasti menggerakkan hatinya. Iya. Seorang Bahlil Lahadalia ini kalau bicara umat, ya, ini kalau bicara umat, kalau bicara agama, ya saya kira itu dia pertaruhkan hidup matinya kan. Iya. Gitu. Jadi ya itu yang menurut saya selalu penting kita amplifikasi ya, penting ceritakan karena saya kira itu sisi-sisi baik yang tadi ya Kak Upi bilang itu tidak banyak diketahui orang. Ya sesungguhnya ini orang juga tidak sekejam dan seburuk yang netizen wacanakan itu, karena saya juga berpikir pasti ini Bang Bahlil itu punya sesuatu yang membuat dia bisa sejauh ini, dan ternyata saya baru tahu itu ya, salah satunya ya memang dia sangat hormat sama ibunya. Dan rata-rata pemimpin bangsa itu ya memang yang berhasil bukan hanya pemimpin ya, tapi para pengusaha, orang-orang top di dunia itu orang-orang yang memuliakan ibundanya. Dan itu bisa jadi menurut saya cerita yang unik ya, dan mudah-mudahan ibunya masih di Pakpak ya. Mudah-mudahan ini jadi cerita yang berbeda dari framing media-media. Karena framing media-media sebelum teman-teman kita itu, framingnya apapun yang dijelaskan sama Bang Ketum Anda, apapun yang dia gerakan, tubuhnya, aktivitasnya itu selalu salah di mata netizen, kira-kira gitu. Dan itu kita mencoba menghadirkan Pak Arief ke sini untuk melihat, ternyata ada sisi lain dari seorang Bang Bahlil itu. Terima kasih Bang Arief. Atau Bang Arief mau menyampaikan sesuatu ke Bang Bahlil? Karena konon kabarnya ini wawancara tidak diinfokan ke beliau. Ya mohon maaf Bang, ini penting kita menyampaikan apa yang sebenarnya ya. Karena saya kira kita tahu bahwa niat Abang ya, apa yang Abang lakukan itu layak ya jadi inspirasi orang-orang muda di Indonesia. Orang muda kita di Indonesia ini, Kak Upi, jumlahnya mayoritas sekarang besar ya, dan tidak semua orang punya privilege ya. Tidak semua orang bisa lahir di nampan yang mewah ya. Tidak semua orang lahir langsung dengan menggunakan dasi, bisa foto-foto ya kan. Nah Bang Bahlil ini satu dari jutaan anak muda yang lahir sama seperti mereka, tapi satu dari sedikit orang yang punya keberuntungan ya sampai di titik ini. Jadi saya kira itu layak buat kita ceritakan. Ya, dan menurut saya di balik cerita-cerita dalam tanda kutip itu negatif, ada cerita-cerita positif, dan saya pikir kalau Bang Bahlil ini bisa menjadikan negatif ke positif itu jadi hal yang luar biasa buat beliau dan ya semua orang-orang yang dekat sama Bang Ketumnya Pak Arief ini. Saya pikir cukup ya. Terima kasih atas bincang-bincang sore yang lebih santai hari ini. Terima kasih Kak Upi. Dan titip salam semua Bang Ketum. Siap. Kita berharap suatu saat saya mau lihat ibunya itu seperti apa kalau misalnya Bang Bahlil itu ketemu ibunya, karena menurut saya banyak berteman banyak orang, memang sepertinya deh kalau ingin sukses itu harus menghormati ibunya dan menghargai ibunya dan mengutamakan ibunya, dan itu ternyata rahasianya di situ, sehingga kemudian semua bala yang datang ke Bang Bahlil itu tertolak dengan doa ibu. Nah, kira-kira begitu. Kita belajar banyak dari perbincangan hari ini. Terima kasih atas insight-nya, dan titip salam buat Bang Bahlil. Semoga apa yang dia cita-citakan itu menjadi kenyataan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih.
Pemirsa, dengan demikian saya telah berbincang dengan Arief Rosyid Hasan, Wakil Ketua Umum AMPI, kader muda Golkar yang baru lulus Lemhanas. Semoga perbincangan ini bisa mengubah pandangan kita terhadap Bahlil. Salam sehat selalu dan semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai berjumpa di episode berikutnya.